Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur dan bersyukur selalu kepada Allah atas semua nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, yang tampak, yang rahasia, yang terasa oleh kita mungkin tidak terasa, dan lain-lain. Tapi saking banyaknya nikmat itu sehingga kadang-kadang tidak terasa. Contoh nafas ini. Nafas ini sejak kecil kita memang gratis ya, tidak pernah beli. Hanya bagi orang yang terkena penyakit mengi, ampek kumat, terasa kalau nafas itu nilainya mahal dan merupakan kesehatan yang luar biasa bagi kita. Salawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW, yang beliau adalah Nabi akhir zaman, Nabi terakhir. Bahkan beliau pernah menyatakan dengan telunjuk dan jari tengahnya, bu'istu wasa'ah hakadha, begitu. Bu'istu wasa'ah hakadha. Aku diutus dan hari kiamat dekat, begitu. Karena itu terkenal Nabi kita adalah Nabi akhir zaman. Nabi kita Nabi akhir zaman. Tapi urusan manusia ya pendek. Kalau urusan dunia memang berapa ribu tahun lagi kiamat, kita tidak tahu. Ya, tidak tahu kita itu. Bahwa banyak orang tanya kapan kiamat, ya tidak ada orang tahu. Bahkan Nabi pun tidak tahu. Mata sa'ah, kapan kiamat? Yang bertanya malah Jibril, malaikat itu. Dijawab oleh Nabi. Yang tanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu. Nah, begitu contohnya. Kan itu ada orang datang kepada kita, kiamat kurang 5 tahun, kiamat kurang sekian dan sekian. Itu sama sekali itu pembohong, ya, pembohong. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Hanya di sisi Allah sajalah urusan kiamat. Tadi kita baca dalam surat Luqman, ya. Tadi kita baca tadi. Alhamdulillah tadi habis. Cuma kudu watu iki. Ya. Karena kudu watu ana sing mencolot ya. Tapi ndak mencolot. Hanya memang Quran itu banyak kembar ya. Jadi ya begitulah banyak kembar Quran itu. Sehingga kalau ndak khusyuk melenceng didik aja ngalih. Tapi alhamdulillah tadi kita ala antusrikabi. Kalau di surat lain litusrikabi begitu. Enggak sama itu. Beberapa ayat memang kalimat awalnya sama, intinya sama, tapi kalimatnya tidak sama. Itu tingginya nilai Al-Quran. Jamaah sekalian, yang hadir saya doakan selalu mudah-mudahan sehat ya, mudah-mudahan paham apa yang kita terima dari semua ustadz yang telah diberikan pada kita, termasuk pagi ini dari saya, dan bisa mengamalkan untuk amaliyah yaumiyah ya, amalan sehari-hari. Kalau itu menyangkut ibadah, kalau menyangkut keyakinan, kita yakini semakin mantap. Kita tidak boleh nyelindro kalau masalah akidah. Jamaah sekalian, saya coba untuk bicara masalah wasiat ya. Wasiat pakai Y kalau menulis, jangan pakai A. Ada tulis wasiat nanti keliru ya. Karena bahasa Arab kalau ditulis Latin itu aslinya saja ditulis. Wasiat pakai Y. Wasiat itu titipan seseorang, dan biasanya
orang itu penting sekali. Wasiat itu adalah pesanan yang inti, pesanan yang sangat tinggi nilainya, itu namanya wasiat. Kalau manusia yang beri wasiat itu bisa hukumnya mubah, bisa juga sunnah, bisa malah dosa itu. Wasiat yang tidak baik. Kalau ada orang wasiat, aku nek mate petung dina mate tanggapno wayang kulit. Nah ana sing niku. Bu desa-desa itu kan sadengare. Lah ya apa wong pesene mbahmu ngene. Tarungono ya kene meneng ae kamane duwe dhuwit. Aku kok nek mati pas petung dina celukno dalang sing penak tanggapno wayang ajane. Wong ngene-ngene akeh lah. Orang kafir itu kalau hartanya ditinggal hanya untuk foya-foya. Kalau kita kan tidak. Kita di samping untuk kepentingan kita juga tidak lepas wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sudah ya. Ada pula wasiat ini dalam surat Al-Baqarah ayat 180 itu. Ada ini. Ayat 180. Ini diperintahkan kita ya. Ini oleh Allah merintahkan kita. Berarti kalau yang merintah Allah berarti hukumnya wajib. Jadi maaf, kalau dari manusia biasa bisa mubah, bisa sunnah. Nanti kalau Rasul sebagian banyak sunnah. Tapi kalau dari Al-Quran rata-rata wasiat itu wajib. Begitu perbedaannya. Bisa dilihat surat Al-Baqarah 180. Karena yang merintah ini Allah, berarti hukumnya wajib kalau dari Allah. Bisa dilihat kutiba alaikum 180 ya. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu intaroka khaironil wasiyah lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf. Diwajibkan bagi kalian jika terasa akan mati. Jadi kita ada perintah dari Al-Quran. Kutiba alaikum, diwajibkan kepada kamu, idza hadara ahadakumul mautu, sekiranya kamu merasa akan mati, wis megap-megap abane angel ya, maka segeralah wasiat. Intaroka khaironil wasiyah. Jadi kita wasiat itu diwajibkan karena dari Allah. Jadi kalau kita akan mati, ya wasiat. Lah kok ndak ada harta yang dimiliki, ya wasiat sing apik-apik lah. Kok nek bapak ibu mati, ya sak dulur sing rukun, wong warisan ya gak ono, umpamane begitu. Ya maka rukun minimal sholat. Aku memang mati gak ninggal apa-apa pada kamu. Tapi aku wasiat ya, ojo ninggal sholat. Sebab intinya agama di situ. Kalau kamu masih sholat, ya isolah ditawarno urip nang akhirat itu bisa. Bahkan sesama muslim ini saja ukurannya pada sholat. Bisa dilihat surat At-Taubah 11 kan. Wa intabu wa aqamus sholah wa atau zakat wa ikhwanukum fiddin. Jika mereka kembali pada kebenaran, mengikuti ajaran Islam yang baik, menegakkan sholat, menunaikan zakat bagi yang kaya, wa ikhwanukum fiddin, itu saudaramu seagama. Loh, coba itu. Jadi kalau masih sholat ini bisa dibelani lah. Kalau mau sholat, umane ngelokno wong sholat, tidak bisa dibela itu. Sudah nyelindro dalam kehidupan. Saya ulang, jika kamu bertobat, mereka maksudnya itu bertobat, mereka tegakkan sholat, mereka menunaikan zakat, itu fa ikhwanukum fiddin, itu saudaramu seagama. Coba nilai sholat itu. Bahkan Nabi kita menyatakan al-Islamu urwah. Islam itu ada bundelan-bundelan itu. Yang pertama adalah kalimat tauhid yang tertinggi, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang terakhir adalah sholat.
Kalau sholat sudah lepas, talinya bundal sudah tidak ada, lepas agama secara keseluruhan. Karena itu bagaimanapun sholat harus dijaga betul-betul. Bicara mulai nang akhirat ya sholat itu. Bahkan kita ingat sabda Nabi pun insya Allah, kalau kamu sudah mati dibawa ke alam barzakh, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah sholat. Landratan awal di akhirat itu ya sholat itu. Kalau sholatnya baik, ya yang lain ikut baik. Dan malaikat melihatnya tidak begitu jelimet itu. Sebagai sholat api, kabeh biasanya katut api lah. Ya seperti kalau orang kantor, maaf ini yang kerja di kantor. Biasanya sing diteliti oleh BPK, Badan Pengawas apa itu? Iku mesti duit sing didhisikno. Nek duit beres liyane wis gak ditilok, semeneng gak penting iku. Tapi nek duit beres saya iso 3 dino gak nutut itu. Maaf, mudah-mudahan yang kerja kantor memahami itu. Jamaah sekalian, itulah wasiat. Sekarang kembali pada wasiat yang lain. Kalau Rasulullah, saya ambil dulu Rasul. Rasul itu wasiat, sebagian banyak itu hukumnya sunnah. Kalau Rasul yang wasiat itu ada sunnah, kalau dikerjakan berpahala tinggi. Contoh suatu saat bersama Mu'ad jalan-jalan naik kuda, tapi tidak kencang kudanya, tapi numpak jaran dewe-dewe. Dia kan ngomong begini, uhibbu ya Mu'ad, aku seneng nang awakmu, aku seneng nang awakmu, aku cinta kamu. Usika, aku wasiat lah, Rasul wasiat. La tada'anna dubura kulli sholatil maktubah antakul. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Aku sangat senang kepada kamu, Mu'ad bin Jabal maksudnya. Uhibbuk, nah itu aku menyintai kamu. Terus setelah uhibbuk itu usika, aku wasiat nang awakmu. La tada'anna, jangan kau tinggalkan dubura kulli sholatil maktubah, setiap kamu habis sholat wajib, antakula, untuk berdoa maksudnya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wasiat ini bukan wajib untuk ibadah supaya gersengnya tinggi, karena Mu'ad kan dicalonkan wali kota Yaman waktu itu oleh Rasulullah. Sehingga ketika sudah dikirim ke sana, itu kalau sholat ngimami semua sholat, rakaat pertama panjang, rakaat kedua idazul. Mungkin pernah saya sampaikan itu. Jadi walaupun surat Ar-Rahman selesai, yang kedua idazul dan seterusnya. Sampai ono sing ngumih lho dunya iki. Lho ngono toko Yaman nang Madinah iki, lapor perkara idazul. Jadi kita ndak boleh umi-umi ya. Apa imam sing pilih bolak-balik idazul pancet ae. Ndak apa-apa, karena dipanggil begitu setelah Mu'ad datang pada Rasul. Kalau bahasa saya, Mu'ad ini ono sing ngomong ini, kon ngimami kok selalu idazul. Surat Zalzalah maksudnya. Jawab beliau, Mu'ad ini, ya Rasul, memang saya sangat menyintai surat itu. Bagaimana nanti kalau bumi sudah goncang? Nah, begitu. Nah, akhirnya Rasul menjawab, dengan senangmu kepada surat itu, kamu masuk surga lewat surat itu. Loh, enak ya. Jadi kita menyintai sesuatu yang masruh, yang ada ajaran Islam, itulah kita akan ke sana. Insya Allah. Seperti kita mama ya. Setiap subuh kan diperintahkan juga oleh Islam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tapi ini bukan wasiat, hanya sabda Nabi untuk kita. Kalau kamu subuh jangan lupa wiridan 3 kali itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala.
kita usahakan dibaca 3 kali, tapi khusus subuh. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan. Jadi doa yang disampaikan oleh Rasul kepada Mu'ad itu bukanlah wajib, meskipun itu wasiat, itu kan supaya tidak lupa, karena itu hadis akad namanya. Hadis akad itu Rasul bersabda kepada satu orang saja. Kalau dia lupa, tidak sampai ke Al-Ikhlas Mojokerto ini, jelas tidak sampai itu. Itulah contoh bahwa hadis ahad itu biasanya Rasulullah itu cara gampangnya sini dilirik sing pengingatnya tinggi, ingatannya kuat, dhobitnya tinggi, baru termasuk Mu'adzin. Ali bin Abi Thalib itu kuat juga ingatannya, termasuk itu pengembala kambing Abu Hurairah itu. Bahkan kalau ditanya orang ketika Rasul sudah tidak ada, kamu hafal hadis mana kamu? Terus para penulis hadis itu coba kamu bunyikan. Sebelum membunyikan hadis, ini Abu Hurairah mesti ngomong, saya masih ingat duduknya Rasul menghadap ke sini. Ingat betul ingatannya ini. Nah, seperti itu. Akhirnya pun diterangkan begitu. Jamaah itulah contoh manfaatnya tingginya nilai Islam begitu. Orang-orang dulu sangat ingatannya sangat kuat. Pak, kalau sudah dibacakan Al-Quran, mereka banyak yang hafal. Dibacakan Quran, hafal. Lalu ada yang nulis pelepah kurma di batu-batu, ada yang di tulang-tulang unta ditulis. Dan harokannya tidak pakai itu. Bahkan titiknya tidak ada. Antara tak sak ba itu tidak di titik. Kalau akhirnya disempurnakan setelah masa Utsman itu iki ba kita begitu selanjutnya. Jamaah sekalian, kita teruskan. Ada yang wasiat, yang wajib. Cuma bagi kita kadang-kadang tidak mampu melaksanakannya, karena mungkin pertama karena keterbatasan kita, satu, mungkin kultur kita tidak sama. Kultur itu masing-masing negara, masing-masing suku, ya, itu kan kulturnya tidak sama, sehingga berbeda. Ini saya bacakan, ini surat An-Nisa 11. An-Nisa 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Yusikumullah, Allah telah berwasiat kepada kamu. Allah berwasiat kepada kamu fi auladikum, tentang anak-anakmu, lidzakari, bagi laki-laki, mithlu hadzil unsayain, 2 kali dari perempuan. Wasiat itu bisa mampu, bisa tidak. Nah, seperti inilah contoh. Allah berwasiat kepada kamu bahwa untuk warisan anak-anak laki 2 kali bagian perempuan. Jadi nek cara wong kampung itu sak pikul, sak gendongan, 2 dibanding 1. Tapi ini kadang-kadang tidak mau, terutama yang perempuan. Bodoh-bodoh anake sing ngopaini, coba waktu lorone bapak, lorone ibu sapa, sampean moroe gak dipaido itu wis dipodo ae sampean nakalan. Ada yang seperti itu. Ada yang begini. Saya pernah ya, ada kawan yang saya juga ngisi di Kediri, maaf ini rutinan di Kediri ya, di Kuak Kediri, sebelah Gudang Galuh. Maaf ini contohnya. Dia biasanya jemput saya di terminal ini. Antum kok belum nikah? Katanya. Dia orang Arab itu. Antum belum nikah? Jawabnya gampang ini. Ana selama adik saya perempuan belum menikah, saya tidak akan menikah. Tuh, itu contoh itu. Padahal dia pemain Persebaya waktu itu ya. Sekarang sudah sama-sama tua seperti saya. Ya sama. Jadi itu masih mudanya seperti itu. Tahun berapa ya?
tahun Hijriah tahun 80-an gitu saya ngisi di Kediri itu. Nah, jamaah sekalian, itulah contoh bahwa Allah berwasiat kepada kamu untuk tentang anak-anak kamu. Laki-laki 2 kali, perempuan. Nah, ini contoh di sini. Kalau memang kita mampu dan kultur kita betul-betul ngopeni saudara-saudara perempuannya, maka bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau memang tidak mampu, ya diusahakan mampu, wong itu Al-Quran. Itu tadi saya contohkan, kalau bapak ibunya sakit, sing ngopeni keras itu justru anak-anak perempuan. Sing lanang wis gak mungkin mikir nomor. Bareng wis krungu mate agak moro. Warisane sing akeh. Itu sing dimaksudno kadang-kadang seperti itu. Iku sing salah Al-Qur'ane apa menungsane? Kan ini harus tinggal kembali. Mengapa sih mendapat 2 bagian? Karena maaf, masalah ekonomi itu sebenarnya laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadhallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amalihim. Nah, tuh, jadi laki-laki itu qawamun itu penegak. Kalau ada pisang woyakeh lho apa? Waktu mau roboh, nah, tuanya itu qawamun itu. Jadi kalau ada perempuan mau roboh karena hamil tua, apalagi sing dorong begini laki-lakinya, itu yang harus qawamun. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki adalah penyangga kepada wanita, maksudnya istrinya itu. Jadi itulah contoh. Untuk yang selanjutnya, kalau ayat-ayat masalah pewarisan, coba saya bacakan begini contoh. Saya teruskan ya. Wa in kunna nisaan fauqasnata ini falahunna thulutsa ma tarok. Jika anak perempuan lebih dari 1, ya 2, 3, 4, 5, maka bagi mereka 2/3 bagian. Anak wedok tok 5, maka mendapat 2/3 bagian dari yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Jadi anak 5 perempuan semua, anak 11 perempuan semua. Ada itu anak 11 lho wedok kabeh itu. Sampai ngerso lho orang itu lho. Sampai mboten perlu ngerso lho, sampai nggih saya sedek itu jenengan kan mampu nyekolahno barang mampu. Nggih lho, sampean di anak wedok ku harus berterima kasih pada Allah. Coba mungkin sampean mboten projo. Mantu sampean lanang semua, guyu baru. Mantu sampean nanti laki semua. Coba deh sampean loro pilek meneh langsung digawa rumah sakit, sing gawe mantu sampean. Bareng wis betul, nggih, mantu kula Jawa-Jawa. Lah nggih sampeyan wong Jawa aja ya begitu. Itulah yang maksud sindiran. Jadi kalau Islam itu tidak boleh membedakan anak perempuan, anak laki-laki, harus diterima. Itu amanah saja. Jangan dibedakan. Apa anak lanangi tukaran tok ae, royokan wae. Nah, setelah dewasa mungkin ada manfaatnya, tergantung orang tuanya masing-masing. Sudah ya? Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau anak perempuan tunggal mendapat separuh bagian. Jadi kalau anak tunggal perempuan itu dapat separuh. Lah sisanya kemana? Kan ahli warisnya yang lain ada. Nah, di situ terusnya ini ada wa in kana lahu ikhwatun fali ummi sudus. Dan jika baginya ada saudara perempuan, maka ibunya dapat 1/6. Di sini ada tulisannya mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Setelah dibayar wasiatnya atau hutangnya. Kan itu sebelum warisan itu dilaksanakan, pertama dilihat biaya si mayat itu. Biayanya kan ada. Biayanya piro, kadang nyelempit-nyelempit kok tonggo-tonggo, utang sabun, utang kapur barus, minyak itu kan
Kadang-kadang maaf belum dibayar. Tanya itu, biaya ini berapa ini? Satu biaya. Ya kalau di desa seperti saya itu royokan duduk tuh, tapi gak mentolo, ya tetap ono uang. Maaf, itu keluar itu. Tetapi kalau di kota itu mahal. Kalau di Surabaya itu, maafin, ada yang 2 juta, 3 juta barang. Beli itu, beli 2 meter. Itu kalau penduduk sana, kalau bukan penduduk kota, ya gomol itu teman. Enak di kutha mek desa. Ya bodoh, ayo sama saja. Ya jadi sama saja. Kita tidak boleh membedakan. Nanti uang ya memang ribut. Kutha bising tangane nang gunung Wonosalam wong pacet ngono. Nah, milih sing sepi. Baru kono sing wong kono sepi tak nang kutha cek rame. Nah, dadi wong sing barang durung itulah namanya tanda kurang syukurnya. Ya kurang sing barang sing durung dilakoni. Ya begitu. Mbok sing biasa mangan enak-enakan karena keturutan karepe wis apa iki? Tak milih sing biasa-biasa daun-daun saja. Ya, repot dolek merono-merono. Cari kate tiga apa? Nah, macam-macam. Maaf, agak watuk ya. Jadi sebelum dibayar, sebelum si waris, maka pertama biaya si mayit. Kedua, hutang-hutangnya. Tetapi harus ditengok dulu, adakah wasiatnya dulu. Jadi biaya si mayat, wasiat atau hutang. 3 ini kalau sudah beres, baru boleh diwaris. Karena itu orang tua dalam Islam jangan banyak-banyak hutang. Sakno anak siapa itu? Sakno anak putune wis sepuh oleh hutang nomo. Aku kudu kok tambakno nang Singapura nang kono-kono. Padahal wis keluru ae, nggo omahe meneng ae. Sebab apa? Wa idza maritu wa huwa yasfin. Aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Jadi yang menyembuhkan bukan dokter, bukan obat, itu hanya perantara saja. Tetapi yang menyembuhkan adalah Allah. Ingat itu doanya Nabi Isa itu ada dalam Al-Quran. Wa idza maritu, kalau aku sakit, wa huwa yasfin. Allah yang menyembuhkan aku, bukan siapa-siapa. Ada orang yang sakit sampai dokternya ini ndak wis waleh lah, wis sampean go mulih mawon, sampean deleh kok isor gedang nek bengi. Maksudnya wis aja ditambahno, wis berat ini enggak ada obatnya. Menurut ilmu dokter, sampean bawa pulang, sampean letakkan di bawah pohon pisang, dadi nek bengi ku dideleh. Mbok bayangni sore. Nah, setelah 3-4 hari 7 hari sembuh orang itu. Keyakinannya mungkin gone terotosane air embun dari pisang itulah obat yang paling mujarab. Ternyata bapaknya ini sembuh, sehat walafiat. Setelah pisangnya bagus, dikonang dokter oleh kaget ya. Nah, ternyata itu. Jadi karena itu kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk obat itu hanya perantara, tetapi yang menyembuhkan itu adalah Allah. Nah, mengapa dokter harus meneliti? Ya itu memang ilmu, harus diteliti begitu. Kalau ini obatnya gini, itu memang pakai ilmu karena kebiasaan kedokteran itu dan ilmu medis namanya. Sing rapot nang dukun. Kalau dukun tidak ada ilmunya, dukun kan bodoh tur pikun. Karena jangan ke dukun. Iki apa? Mbah anakku wis kena nggo pojokan, mesti nggo pojokan, gak pernah nggo tengah. Wis ngono. Ngombe tapi aja dina Sabtu iki. Ndak boleh itu. Kita kalau Sabtu gini Mojopahit ndak boleh ini. Sabtu dina ndak boleh. Untuk orang Mojopahit nek nambani wong Sabtu ndak boleh. Apa tuh ono persyaratan hari. Itu namanya dukun. Man ata arafan fasaddaqahu lam tuqbal sholatu arba'ina yaman. Sapa sing teko nang dukun, ya maka dan dia percaya ucapannya, kongkon deleh kok pojokan iku mang. Tapi berbeda dengan dokter tadi, maksudnya kate ngomong bapakmu kate mati wis gak ono obate,
bukan begitu. Seorang dokter kan sudah bawa pulang aja. Setiap malam suruh tidur di bawah pohon pisang gitu, maksudnya wis aja ditambakno wong tuamu kok kene kan obati gitu loh maksudnya. Tapi ngomong terus terang kan ya juga kode etik dari dokter. Wah, telung dino matek bapak sampean ya sito kepuan niku. Jamaah sekalian, itulah contoh. Jadi wasiat yang di dalam Al-Qur'an itu wajib. Ya. Untuk yang dari Nabi sunnah. Untuk kita belum tentu. Itulah harus kita pahami betul. Wasiat-wasiat ada dalam Al-Qur'an itu harus kita kerjakan sesuai dengan kemampuan. Karena wasiat itu biasanya hukum muamalah, bukan ibadah maqdho. Hukum muamalah. Kalau dari Nabi seperti itu hukumnya sunnah kepada Mu'ad tadi. Saya rasa itu dulu cukup bahwa wasiat itu penting. Kalau kita mau wafat, kalau mau meninggal, ono sing diwasiatno, maka jangan lupa surat apa tadi? Al-Baqarah 180. Kutiba alaikum idza hadara, diwajibkan bagi kamu jika kamu akan mendekati ajal segera wasiat. Ya wasiat sing masru' dan sesuai dengan kemampuan. Ya seperti umpamanya ibu punya ruko mukena baik-baik, wajane toko mukena, ya terasa mau meninggal, anaknya dititipi iki telu rokok api-api dalan masjid iku diletakkan sana atau didom situ dan boleh masjid sana masjid sana. Atau bapak-bapak duwe sarung sampai 20 wajane toko sarung, ya ndak apa-apa diberikan atau diberikan jamaah. Wasiat ki jamaah iku sing sepuh-sepuh ditulis itu masuk ranah kutiba, diwajibkan. Tolong tidak lupa walaupun sebisa-bisa. Kalau memang tidak ada harta yang diwasiatkan, ya tentu yang baik-baik. Seperti tadi saya contohkan, aku nek mati sing rukun ya aja sampai gelut, aja sampai gegeran, macam-macam. Sebab bapak ibu gak ndek apa-apa. Nah, ada yang overdosis lho, saking cintane nang anake. Kon tak jalukno kabeh anak-anakku tak jalukno, dodo melarat nek bapak karo dodo miskin bapak karo ibu, anakku sugih-sugih kabeh. Ya oleh ae wong ndongakno, tapi gak ngerti sebelum lahir rizquhu, ajaluhu, amaluhu, sakin au sa'id sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap kita catatan kita di Lauhul Mahfuz sana dijaga oleh malaikat tentang umur kita nanti matinya kapan. Manusia itu prosesnya lumayan, dijogo malaikat pirang-pirang. Kok kate mati nek apik masyaallah, pakaian putih-putih datang lagi. Nah, nek elek iki dereng repot. Ngawur cepet kepuki barang. Insyaallah sudah paham semua. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa samatatil ada. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslub waqtan naz'imana. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.